Hai semuanya, kenalin aku Christina Audrey-Destiani, mahasiswi Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cipta Indonesia. Pada video kali ini aku bakal bahas topik yang penting banget nih teman-teman, yaitu tentang pentingnya stimulasi perkembangan sensori motorik pada anak usia 0 sampai dengan 3 tahun. Pernah gak sih kita lihat anak-anak yang lagi bermain, lari-larian, pegang semua benda yang ada di rumah, bikin rumah berantakan? Mungkin kita sebagai orang dewasa menganggap itu sebagai hal yang sehari-hari, hal yang biasa gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya di momen-momen ini ternyata otak anak itu sedang berkembang dengan sangat cepat loh. Lewat video ini kita bakal bahas kenapa sih stimulasi sensorik motorik itu penting, dan aktivitas sehari-hari yang kita anggap biasa itu ternyata berdampak besar loh pada perkembangan otak anak. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Masa usia 0 sampai dengan 3 tahun adalah masa golden age atau masa emas perkembangan. Kenapa sih disebut dengan masa emas? Karena pada periode ini otak anak itu sedang berkembang dengan sangat cepat. Bahkan banyak ahli mengatakan sebagian besar perkembangan otak manusia itu terjadi saat tahun-tahun pertama kehidupan. Otak bayi yang baru lahir terus membentuk jutaan koneksi baru setiap harinya berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan. Artinya, apa yang dilihat, dirasakan, didengar oleh anak setiap harinya akan membentuk cara mereka untuk bergerak, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar di kemudian hari. Nah, salah satu yang berperan dalam proses tersebut adalah stimulasi sensori motorik. Sebelumnya, apa sih sensori motorik itu? Sensori motorik adalah kemampuan anak untuk menerima informasi dari lingkungan melalui panca indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, kulit, kemudian merespon informasi tersebut melalui gerakan. Contoh sederhananya, saat bayi melihat mainan yang berwarna-warni, mereka akan mencoba meraihnya, atau saat balita mendengar suara musik, mereka akan ikut bertepuk tangan dan menari. Itu adalah salah satu pengalaman sensori motorik. Melalui pengalaman sensori motorik, anak mulai belajar cara membedakan suara, mengenali wajah orang tua mereka, memahami tekstur benda, dan mengetahui bagaimana tubuh mereka dapat bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Banyak orang mengira bahwa proses belajar dimulai saat anak mulai memasuki sekolah, padahal kenyataannya belajar dimulai saat bayi baru saja lahir. Bayi belajar bahkan sebelum mereka berbicara. Mereka belajar dari apa yang mereka dengar, lihat, rasakan, sentuh setiap harinya. Saat orang tua mengajak bayi berbicara, meskipun belum bisa merespon, mereka belajar membedakan suara dan bahasa. Saat bayi memegang mainannya, mereka belajar tentang tekstur, bentuk, cara mereka menggerakkan tangan. Dan saat bayi merangkak mengejar bola, mereka belajar keseimbangan dan koordinasi tubuh. Karena itulah, stimulasi sensori motorik sangat penting untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Manfaatnya bukan hanya untuk kemampuan bergerak saja, stimulasi sensori motorik juga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa, kemampuan berpikir, kreativitas, keterampilan sosial, dan kepercayaan diri anak. Anak-anak yang mendapatkan stimulasi yang cukup biasanya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengeksplorasi lingkungan, mempelajari hal-hal baru, dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan tahapan usianya. Lalu, bagaimana sih bentuk stimulasi yang bisa diberikan? Kabar baiknya, stimulasi tidak harus menggunakan alat yang mahal atau mainan yang canggih. Banyak orang tua berpikir bahwa semakin canggih mainannya, maka semakin baik pula perkembangan anak. Padahal yang paling penting justru interaksi dan pengalaman yang diberikan. Untuk bayi usia beberapa bulan, stimulasi bisa dilakukan dengan cara mengajak mereka mengobrol, bernyanyi, tersenyum, atau menunjukkan mainan-mainan berwarna cerah. Aktivitas-aktivitas sederhana seperti tummy time atau bermain cilukba juga sangat bermanfaat bagi perkembangan sensori dan motoriknya. Ketika anak sudah mulai merangkak atau berjalan, biasanya mereka akan menjadi lebih aktif untuk mengeksplorasi lingkungan. Pada fase ini, orang tua bisa membiarkan anaknya untuk bermain bola, menyusun balok, berjalan di taman, atau bermain dengan berbagai tekstur yang aman.
Saat memasuki usia 2-3 tahun, anak mulai memiliki rasa keingintahuan yang besar. Mereka ingin mencoba banyak hal baru sendiri seperti bermain pasir, menyusun puzzle sederhana, menggambar, bahkan memainkan peran sebagai dokter atau koki. Perlu diingat bahwa stimulasi terbaik terjadi saat anak merasa senang. Oleh karena itu, kegiatan stimulasi sebaiknya dilakukan dengan permainan yang menyenangkan, bukan dengan tekanan atau paksaan. Satu hal yang perlu diperhatikan di era digitalisasi modern seperti saat ini adalah penggunaan gadget. Tidak bisa dipungkiri bahwa gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak anak yang sudah terbiasa menonton video melalui ponsel atau tablet sejak dini. Memang, terkadang gadget bisa membuat anak menjadi lebih tenang, tetapi penggunaan yang berlebihan bisa mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Padahal, pengalaman nyata jauh lebih bermanfaat untuk perkembangan sensori motorik ketimbang hanya melihat layar. Melihat hewan di layar berbeda dengan saat melihat hewan secara langsung. Begitu juga melihat bola di layar berbeda saat menendang dan mengejar bola secara langsung. Saat anak bermain secara langsung, mereka menggunakan banyak panca indera sekaligus. Hal inilah yang menyebabkan proses belajar menjadi lebih efektif. Karena itu, penting bagi orang tua untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan aktivitas bermain dan eksplorasi di dunia nyata. Selain memberikan stimulasi, orang tua juga harus memahami bahwa setiap anak mempunyai kecepatan perkembangan yang berbeda. Ada anak yang lebih cepat berjalan, ada yang lebih cepat berbicara, dan ada juga yang membutuhkan waktu tertentu untuk mencapai suatu tahap. Hal ini sering membuat orang tua khawatir dan mulai membandingkan perkembangan anaknya dengan anak lain. Padahal, perkembangan itu bukan suatu perlombaan, teman-teman. Yang terpenting adalah memastikan bahwa anak mendapatkan kesempatan untuk belajar, bermain, berkembang sesuai dengan kemampuannya. Fokus pada tumbuh kembang anak jauh lebih bermanfaat ketimbang terus membandingkannya dengan orang lain. Kita sebagai orang tua, kakak, guru, atau bahkan keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Hal-hal sederhana seperti mengajak berbicara, membacakan cerita, bermain bersama, dan merespon rasa keingintahuannya berperan sangat besar bagi perkembangan otaknya. Jadi, ketika kita melihat bayi yang meraih mainannya atau balita yang berlarian ke sana kemari, ingatlah, mereka sedang belajar. Mereka sedang melatih kemampuan sensori motorik yang nantinya akan berkembang menjadi kemampuan lain yang lebih kompleks seperti berbicara, membaca, menulis, bahkan memecahkan masalah. Dari video ini, kita dapat mengetahui bahwa stimulasi sensori merupakan bagian penting dalam tumbuh kembang anak usia 0 sampai dengan 3 tahun. Masa ini adalah periode emas yang tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa anak mendapatkan pengalaman yang beragam, lingkungan yang mendukung, serta interaksi positif dari orang-orang di sekitarnya. Karena bagi bayi dan balita, bermain bukan hanya sekedar hiburan, bermain adalah cara mereka untuk belajar, mengenal dunia, dan mempersiapkan diri mereka untuk masa depan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman bagi kita tentang pentingnya stimulasi motorik pada anak usia dini. Sampai jumpa.